besok ing tembe sabubare zaman baro-baro. Kelak kemudian hari apabila sudah terjadi zaman baro-baro, manungso sejago kluruk siji, nandur gedang nembe cep woh, ya umah bagus gari ngenggoni. Lah tuntase Jangka Jayabaya itu remuk jujuk hancur berkeping-keping oleh siapa? Oleh Sang Mega Siluman, pasukan daripada para jiwa-jiwa terpilih ini. Namun Bung Karno mengatakan membangun tatanan dunia baru tidak dengan Injil, tidak dengan Quran, tidak dengan Tripitaka atau Tripitakon dan sebagainya, namun terbangunnya tatanan dunia baru ini dengan Pancasila. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Ong wilahing jati nuhuni ajat-ajat leluhur Nusantara. Tapi uluk salam mulya. Saya sering sekali ditanya, goro-goro terjadi itu kapan? Goro-goro terjadi segera saja, Mbak, segera saja, Mbak. Enak aja segera saja. Emangnya nggak perlu syarat rukun, sedangkan sholat saja itu ada syarat rukunnya, ya kan? Nah, artinya saya nggak mencemooh atau mengolok-olok yang menanyakan demikian, tapi saya berniat menalarkan bahwa hidup itu semestinya tidak hanya sekedar berpikir, tapi juga bernalar. Lalu setelah bernalar, ya kita tentunya bernurani, lalu bernaluri. Lah, nalurinya seperti apa, nalarnya seperti apa, ya kita jabarkan sendirilah dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan mengatakan sekarang itu kalau sudah terjadi goro-goro itu, kira-kira bumi itu mau diapakan? Apakah itu sudah menjamin setelah goro-goro itu dirimu dan diriku dan jiwa-jiwa yang masih hidup yang tertinggal itu akan bahagia? Ya, ini jawabannya tentu belum tentu. Ya, belum tentu setelah goro-goro terjadi kita itu akan bahagia kehidupannya, lalu kita akan merasa puas. Bisa terjadi ilange dur angkara murka atau tumpese dur angkara murka tentu akan membawa rasa puas bagi yang mendambakan. Namun puas saja itu adalah keliru menurut pandangan saya. Menurut pandangan yang lain monggo saja. Kita merasa puas itu sudah keliru. Lah, semestinya kita itu gemi nastiti ngati-hati. Artinya ya gemi nastiti hati-hati, kita selalu berpijak dan berpihak kepada jati diri kita sebagai manusia yang berkewajiban. Nah, kewajiban manusia saja ini kan masih belum jelas. Apa kewajibannya manungso? Manungso, apa kewajibannya manungso lah? Tentunya kalau saya adalah melaksanakan garis titis pepestheneng urip yang sejati, atau melaksanakan layang kalimosodo, atau secara umum melaksanakan surat tantangan. Surat tantangan yang termaksud adalah beja cilaka, bersuami atau beristri, atau itu rezeki lah, lalu pati lah, ini kodrat. Namun kewajiban hidup pulunge urip itu saja kan susah setiap orang untuk mencari. Lah, ini semestinya kita gagap kepada diri, baru gagap kepada kasunyatan untuk negeri ini atau untuk orang banyak. Lah, saya akan menguraikan bahwa setelah goro-goro semestinya kita semua mempertanggungjawabkan secara seksama. Sekali lagi, setelah goro-goro terjadi, ada istilah kalau kesepuhan saya dulu mengatakan besok ing tembe sabubare zaman baro-baro. Kelak kemudian hari apabila sudah terjadi zaman baro-baro, manungso sejago kluruk siji, nandur gedang nembe cep woh, ya umah bagus gari ngenggoni. Lah, apakah ini kita akan bahagia dan cukup seperti itu? Semestinya kita menata diri kita bahwasanya walaupun sudah berkelimangan atau berkecukupan, umah bagus gari ngenggoni, nandur gedang nembe cepwok, ya secara logikanya apabila kita menjadi sisane perang Baratoyuda atau sisane goro-goro itu adalah
tanaman daripada si A, karena yang hidup yang si A atau si B itu yang menanam itu sudah meninggal, maka yang hidup yang menikmati atau yang memetik buahnya. Sekali lagi, kalau yang menanam si A atau si B, nanti ketika sudah goro-goro, sesudah terjadinya goro-goro, si A dan si B yang menanam itu sudah meninggal, lah tentunya yang menjadi sisanya perang Bharatayuddha ini atau goro-goro ini, itu yang akan memetik dan memakan buahnya. Lah apakah ini tindakan yang pantas? Karena tidak menanam kok memetik? Ya pantas saja, karena sesuai karmanya. Mungkin dulu yang menanam berdasarkan angkara murka atau keserakahan, yang memetik adalah orang yang menjadi sisanya perang Bharatayuddha, tentunya orang yang pilihan atau orang yang las wiji tanah Jawi, tentunya memetik buah karma. Lah ini jawaban yang pokok, artinya apakah sah kita tidak menanam kok kita memetik? Sah saja, karena ini adalah yang namanya perang Bharatayuddha adalah wale tali karmo, ya, ngeluari punaki nyatakno prasetyo ilange dur angkara murka. Lah ini perang Bharatayuddha, ngeluari punaki itu ya siapa yang berbuat tentu bertanggung jawab atas perbuatannya. Siapa yang menanam tentu akan memetik buahnya. Intinya luare tali karma. Saya akan merana sedikit yang bahwasanya setelah goro-goro ini semestinya perlu ditata. Tatanan yang akan nanti untuk menata ini adalah tatananing Sastro Jendro Hayuningrat Pangruateng Diyu, yang dikemas dalam sebuah topik pokok, yaitu mungkin ada seseorang yang sedang meripta atau merakit atau mengkodifikasikan dalam istilah menterengnya kitab tertentu yang tidak berdasar dari hasil rapat para dewan. Sekali lagi, kitab tertentu atau undang-undang hukum. Kalau istilah sekarang itu undang-undang hukum pidana atau perdata yang tanpa melalui rapat orang banyak, tapi dia mengemas dari titah langit. Artinya ilham dari titah langit lalu dikemas dan nanti akan diperuntukkan untuk tatanan sesudah alam goro-goro. Nah, saya akan mengatakan kembali yang bahwasanya siapa yang menata, saya meyakini leluhur telah memilih jiwa-jiwa pelaksana tuntasnya jangka Jayabaya. Sekali lagi saya akan menyampaikan bahwasanya untuk saat ini leluhur telah memilih jiwa-jiwa pelaksana, sekali lagi jiwa pelaksana untuk nuntaske jangka Jayabaya. Tuntase jangka Jayabaya itu ya remuk jujuknya ke angkara murkaan, ya. Sekali lagi, tuntase jangka Jayabaya itu remuk jujuk hancur berkeping-keping oleh siapa? Oleh Sang Mega Siluman, pasukan daripada para jiwa-jiwa terpilih ini. Mega Siluman itu, mega ya besar, siluman itu nggak kelihatan. Contoh, mau terjadi tsunami hari besok, sekarang kita nggak tahu. Lah kejadian inilah yang namanya Mega Siluman. Umpamanya ya, sekarang sedang banyak yang mengatakan mengenai badai matahari. Akan terjadi badai matahari pada tahun 2024, hari dan tanggalnya niscaya akan sangat sulit untuk ditentukan. Lah ini diantara pasukan Mega Siluman yang akan mewujudkan, yang akan membantu daripada jiwa-jiwa yang terpilih oleh leluhur, jiwa-jiwa pelaksana yang diperuntukkan khusus untuk menuntaskan jangka Jayabaya. Dambahan dari tuntasnya jangka Jayabaya tentunya tubuhnya tatanan zaman adil. Kalau istilah Bung Karno dulu mengatakan bahwasanya terbangunnya tatanan dunia baru dengan Pancasila. Lah ini Bung Karno pun itu ibaratnya sudah kayak lalu lalang, taruhlah kayak pesawat olang-alik ke langit ke bumi, ke langit ke bumi, untuk bagaimana bisa terpilih jiwa-jiwa pelaksana tuntasnya jangka Jayabaya. Karena apapun alasannya, sejelek apapun Bung Karno telah memerdekakan bangsa, dan Bung Karno pula yang telah mendeklarasikan dan dengan semangatnya sanggup menata dunia baru dengan Pancasila. Mengapa? Mohon maaf, tidak dengan kitab Injil umpamanya atau dengan kitab Al-Quran. Namun Bung Karno mengatakan membangun tatanan dunia baru tidak dengan Injil, tidak dengan Quran, tidak dengan Tripitaka atau Tripitakon dan sebagainya, namun terbangunnya tatanan dunia baru ini dengan Pancasila. Artinya saya meyakini bahwasanya manakala Pancasila dibuang dari dasar negara atau sebagai pedoman bangsa ini atau dasar negara ini, niscaya laksana Indonesia
pasti akan bubar lah, katakan saja pasti bubar lah. Karena saya meyakini Bung Karno merakit ini, walaupun banyak yang mendukung atau banyak yang mengusulkan, banyak yang ikut berpendapat dalam terwujudnya Pancasila ini, saya yakin wahyunya ada di dalam diri Bung Karno. Lah, saya akan menyampaikan tatanan dunia baru niscaya hanya terwujud dengan tatanan agung Pancasila. Pancasila adalah sumbernya Sastro Jendro Hayuningrat Pangruateng Diu. Lah, nanti Sastro Jendro Pangruateng Diu Hayuningrat. Lah, dalam kali ini saya menyampaikan intinya leluhur telah memilih jiwa-jiwa pelaksana tuntasnya Jangka Jayabaya. Saya rasa demikian. Terima kasih.